Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam suatu majelis. Kita belajar bersama. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini dalam majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwan fiddin, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tama-tama saya ucapkan jazakumullah khairan telah memberikan saya kesempatan untuk bisa hadir di hadapan jamaah sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi terutama, kemudian juga kepada jamaah sekalian. Pembahasan kita pada pagi hari ini itu kita akan bertemakan tentang akhlak seorang muslim. Sebagaimana tema yang dituliskan bahwasanya bukan sekedar baik tapi juga berakhlak. Ikhwan fiddin, tema ini saya angkat beralaskan fenomena yang terjadi di sekitar kita. Kita dapati sebagian orang kelihatannya baik. Artinya apa? Muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala ini sangat baik. Berbagai syiar ibadah dia lakukan, ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah, mungkin juga perilakunya, pakaiannya juga sunnah, jenggotnya mungkin sudah panjang-panjang, kemudian bajunya sudah syar'i. Banyak hal-hal ibadah syiar Islam yang dia lakukan. Tapi yang jadi masalah tatkala dia bermuamalah dengan sesama manusia, ternyata muamalahnya sangat buruk. Kenapa demikian? Karena orang-orang tersebut mereka menyangka bahwasanya ketakwaan hanyalah yang terpenting bagaimana urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli urusan dia dengan orang lain. Padahal ketakwaan dijelaskan oleh para ulama itu harus menempuh dua saluran atau dua jalur. Itu jalur yang disebut dengan orang biasa disebut dengan hablun minallah, kemudian juga hablun minan nas. Kalau seorang dia salah di salah satu dua jalan ini, maka orang seperti ini tidak dianggap sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini dalam hadis Nabi SAW pernah ditanya, di antara hal apakah sih yang bisa banyak membuat orang itu masuk dalam surga? Maka kata Nabi SAW, taqwallah wa husnul khuluq. Itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang baik. Kalaulah muamalah manusia tidak dipedulikan oleh syariat Islam, tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya Nabi cukup menjawab dengan apa? Taqwallah. Cukup dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata Nabi SAW menambahkan husnul khuluq. Padahal kita tahu husnul khuluq, akhlak yang baik ini bagian dari apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi menyebutkan husnul khuluq ini sebagai penegasan bahwasanya tatkala kita bertakwa tidak cukup kita hanya membangun hubungan baik kita hanya kepada Allah saja. Tapi kita juga harus membangun hubungan yang baik antara kita sesama manusia. Begini jamaah semua, kita dapat sebagian orang
Kalau kita bicara tentang sholat, mungkin dia jagonya, sholat sunnah, sholat wajib, tidak pernah dilalaikan. Puasa juga demikian, puasa wajib, puasa sunnah, Senin Kamis dilakukan sama orang tersebut. Penampilannya sudah cingkrang, sudah pakai gamis, sudah pakai koko dan lainnya. Tapi yang jadi masalah mungkin dalam hatinya ada sikap kedengkian, ada sikap ujub, ada sikap merendahkan orang lain yang mungkin tidak sama seperti dia, merendahkan orang lain. Maka orang ini adalah orang yang masalah. Kata para ulama, seakan-akan orang ini sedang membangun tangga untuk dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah tangganya jadi, kemudian dia hancurkan tangga-tangga tersebut dengan apa? Dengan amalan buruknya kepada sesama manusia. Oke, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa inna su'al khuluq yufsidul amala kama yufsidul khalu al asal." Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, sesungguhnya akhlak yang buruk itu bisa merusak amal. Makanya kita katakan amal sudah bagus-bagus, salatnya sudah benar, puasa sudah benar, bisa semua itu rusak gara-gara akhlak yang buruk. Kata Nabi, "Kama yufsidul khalul asal." Seperti cuka tatkala merusaki apa? Madu. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW pernah ditanya tentang seorang wanita. Dikatakan, "Ya Rasulullah, inna fulana taqumul lail wa tasuman nahar wa taf'alu wa tasaddaq wa tu'dhi jiranaha bilisaniha." Wahai Rasulullah, ada seorang wanita, dia ini rajin salat, rajin puasa, rajin sedekah. Tapi yang jadi masalah, dia suka ganggu orang, menyakiti orang dengan lisannya. Bagaimana dengan wanita seperti ini, wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, la khaira fiha. Wanita seperti ini enggak ada kebaikan sama sekali sama dia. Hiya finnar. Dia tempatnya di mana? Di neraka Jahannam. Kemudian ditanyakan lagi kepada Nabi, "Ya Rasulullah, fulana tusallil maktuba wa tasaddaqu bi athwar wa la tu'dhi ahada." Ada seorang wanita, ya Rasulullah, dia hanya melakukan ibadah-ibadah wajib, salat hanya salat yang wajib, sedekah juga tidak banyak, tapi dia tidak pernah menyakiti orang lain dengan lisannya. Bagaimana dengan wanita seperti ini, wahai Rasulullah? Kata Nabi, "Hiya min ahlil jannah." Orang seperti ini adalah di antara orang yang akan menghuni surga. Lihat, dua kepribadian yang menyolok mungkin di hadapan mata kita, ini orang baik, ternyata tidak berharga sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena akhlaknya buruk. Sebaliknya ada orang yang mungkin ibadahnya biasa-biasa saja, hanya sholat 5 waktu, hanya puasa wajib atau yang lainnya, tapi dia tidak pernah mengganggu orang lain. Maka orang seperti ini ternyata disebutkan oleh Nabi SAW sebagai seorang yang akan menghuni surga. Oleh karena jamaah SAW, dari sini kita paham bahwasanya akhlak itu adalah hal yang serius yang harus kita perhatikan untuk diri kita, tidak main-main. Oke, dalam hadis disebutkan ada orang-orang nanti yang merugi, yaitu disebut dengan orang-orang apa? Muflis. Nabi pernah mengatakan, "Atadruna manil muflis?" Kalian tahu siapa itu orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut? Kata para sahabat, "Al-muflisu fina man la dirma lahu wala mata." Orang yang bangkrut di antara kita itu orang yang tidak punya harta dan tidak punya perhiasan. Maka kata Nabi SAW, "Al-muflisu fina man ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin." Orang yang muflis, yang bangkrut di antara kita itu adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa banyak pahala. Dia bawa pahala salat, bawa pahala sedekah, bawa pahala puasa. Wa ya'ti qad syatama hada wa qadhafa hada wa akala mala hada wa darafa hada wa sahfaka dama hada. Tapi yang jadi masalah dahulu di dunia, dia pernah menuduh orang, dia pernah mencela orang, dia pernah merendahkan orang, dia pernah pukul orang, bahkan dia pernah menumpahkan darah orang. Maka orang seperti ini orang yang bangkrut. Kenapa? Amalan-amalannya tersebut yang baik-baik tadi akan dibagi-bagikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Maka sungguh pantas saya katakan di awal, orang yang hubungan dia sama Allah baik, tapi kalau dia sama manusia buruk, maka ini tidak berguna. Makanya kalau ada orang dia beribadahnya baik, tapi kalau akhlaknya buruk, berarti ada yang masalah dalam hatinya. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, "Ahlus sunnah a'lamun nas bil haq wa arhamun nas bil khalqi." Ahlus sunnah itu adalah orang yang paling paham tentang kebenaran dan yang paling rahmat kepada sesama manusia. Jadi dari sisi kebenaran ilmu dia paham yang paling benar ini. Dari sisi amalan dia juga baik. Sebagian kita tidak. A'lamun nas bil haq, paling tahu tentang kebenaran, asngarun nas bil khalq. Tapi kalau sama manusia paling
sangar, mukanya kerang, nggak pernah senyum, tukang marah-marah, suka merendahkan orang, mengejek orang, maka ini masalah besar. Oleh karenanya, jamaah semoga pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana akhlak itu sangat penting dalam agama Islam. Bahkan akhlak ini kata para ulama adalah ibadah yang sangat agung yang bisa mendatangkan pahala yang sangat besar. Tapi jadi masalah sebagian kita tidak merasa akhlak itu ibadah. Kita baru merasa kita beribadah tatkala kita baca Quran. Ya tidak. Kita baru merasa kita ibadah tatkala kita salat sunnah. Kita baru bisa merasa kita ibadah tatkala kita baca Quran. Tapi tatkala kita senyum sama orang, kita tidak merasa itu adalah ibadah. Padahal itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Kau senyum sama saudaramu itu apa? Bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Kata Nabi SAW, jangan kau remehkan amalan sekecil apapun. Amalan ini berarti ibadah, meskipun hanya sekedar kau bermuka manis di hadapan saudara. Berarti kita senyum, kita ramah, kita bikin muka baik kepada sesama kita, ini adalah ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena saya ingin katakan di jamaah subhanahu wa taala, kita hidup di atas muka bumi ini hanya sebentar, tidak lama. A'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur kita itu hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Singkat, tidak panjang. Sedangkan kita diperintahkan di atas muka bumi ini atas satu tujuan ibadah yang sangat agung. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka seharusnya hari-hari kita itu diisi dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa kita yang mampu tiap hari baca Quran non-stop? Siapa di antara kita yang mampu tiap hari puasa? Siapa di antara kita yang mampu salat malam semalam suntuk? Siapa di antara kita yang bisa salat sunat terus menerus? Kita enggak kuat. Nah, bagaimana untuk bisa mengisi hari-hari kita itu dengan ibadah sehingga kegiatan kita itu beraktivitas sehari-hari kita mendapatkan pahala, bernilai ibadah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Caranya itu dengan kita berakhlak mulia kepada sesama manusia. Jamaah di rumah baik sama istri, baik sama anak-anak, itu ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak-bapak pergi ke kantor, ketemu teman-teman rekan-rekan di kantor, berakhlak mulia, itu ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pergi ke masjid, kita bermuamalah sama teman-teman kita, sama orang sekitar kita, tetangga kita dengan muamalah yang baik, itu ada pahalanya. Maka semua gerak-gerik kita, kalau kita niatkan ini untuk berakhlak yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka gerak-gerik kita tersebut akan dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan kehidupan kita. Hidup kita cuma sebentar, ibadah kita sudah kurang, kemudian juga tidak sempurna. Terus kita akhlak kita buruk. Terus apa yang mau kita harapkan? Apa yang menjadi bekal kita untuk kita bertemu nanti dengan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena jamaah subhanahu wa taala, saya ingin jelaskan beberapa dalil pada kesempatan kali ini agar kita semangat untuk mengubah akhlak kita. Akhlak bisa dirubah tidak Bapak-bapak? Bisa. Tapi ada orang-orang yang sombong. Mereka mengatakan begini, saya ini sudah begini, sudah temperamental, gak bisa akhlak saya dirubah, saya sudah diciptakan seperti ini. Ini orang sombong seperti ini. Nabi pernah mengatakan, man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang mau berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikan dia sebagai orang yang sabar. Yang penting dia mau berusaha. Tapi kalau dari asalnya sudah tidak mau berusaha merubah akhlak, maka nggak bakal bisa akhlak tersebut berubah. Ikhwani fiddin, pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan beberapa dalil yang menjelaskan tentang keutamaan akhlak mulia. Kemudian poin kedua nanti saya akan jelaskan sedikit macam-macam akhlak. Kemudian berikutnya saya akan berikan contoh potret bagaimana akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita termotivasi. Lihat, Nabi kita ini adalah seorang yang sangat mulia, yang bagaimana akhlak itu tetap kepada sama manusia itu sangat indah, yang perlu kita lihat, untuk kita dalami, untuk kita tadabburi, sehingga mudah-mudahan kita termotivasi untuk bisa berakhlak seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ikhwani fi din, jamaah semua taala, di antara keutamaan akhlak dijelaskan oleh para ulama dalam nas-nas Nabi kita SAW ataupun dalam juga Al-Quran. Yang pertama adalah Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Para ulama menyebutkan bahwasanya Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dalilnya adalah dari sabda Nabi SAW. Nabi pernah mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi SAW, tidaklah aku diutus ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Dalam riwayat lain disebutkan, innama bu'istu liutammima makarimil akhlak. Sama maknanya, cuman beda diksi, satu solihal akhlak, satu makarimal akhlak. Ikhwani fiddin, Nabi mengatakan seakan-akan saya ini diutus kepada kalian wahai umat manusia tidak lain hanya untuk menyempurnakan akhlak. Ada faedah di sini. Yang pertama, kita tahu tujuan utama Nabi SAW di atas muka bumi ini apa? Menyampaikan tauhid. Seperti kita bacakan ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan poin pertama yang disebutkan yang harus disampaikan oleh Nabi SAW yaitu pelajaran tentang tauhid kepada manusia, agar manusia itu tidak berbuat kesyirikan. Karena kunci keselamatan seseorang di atas muka bumi ini, di dunia dan di akhirat, adalah dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jadi masalah, kenapa hadis ini Nabi mengatakan tidaklah aku tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan hadis ini menabrak tujuan asal Nabi diutus, atau menyampaikan tauhid. Bagaimana mengkorelasi kedua dalil tersebut? Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya akhlak ini adalah salah satu poin besar fokus dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis ini tidak menafikan tujuan untuk penyampaian tauhid yang utama, tidak. Hanya saja hadis ini ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara fokus dakwah Nabi SAW itu apa? Menyampaikan akhlak kepada sesama manusia. Dari sini kita paham betapa besarnya keutamaan akhlak dalam syariat Islam. Oke, Nabi SAW tatkala pertama kali datang ke kota Madinah, apa yang disampaikan oleh Nabi? Nabi mengatakan, afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Salam ini akhlak, bukan? Akhlak kepada sesama manusia. Kemudian faedah kedua dari sini, jemaah, Nabi mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Berarti sebelum datangnya Nabi, akhlak itu sudah ada. Akhlak itu sudah ada. Di zaman jahiliyah akhlak itu sudah ada. Di antara contoh akhlak yang baik di zaman jahiliyah, contohnya adalah orang-orang Quraisy, mereka itu sangat memuliakan tamu. Kalau ada tamu datang, ikhwan, mereka tidak beli pecel lele, mereka tidak beli bebek, tapi mereka langsung sembelih apa? Kambing ataupun sembelih sapi. Siapa di antara kita yang mampu melakukan tersebut? Kita nggak mampu melakukan tersebut. Orang-orang jahiliyah dulu mereka demikian. Kalau ada tamu, mereka benar-benar memuliakan tamu tersebut. Di antara kemuliaan mereka, akhlak mereka itu setia kawan. Kalau ada tetangga mereka atau kabilah mereka, saudara mereka yang menimpa kesusahan, mereka pasti nolong, pasti bantu. Aib bagi mereka untuk tidak menolong kawan mereka. Tatkala Nabi SAW datang, maka Nabi hanya menyempurnakan akhlak mereka. Maksudnya apa? Ada akhlak-akhlak yang baik Nabi SAW biarkan. Ini kita belajar bahwasanya Islam datang, ikhwan, itu untuk memfilter kebudayaan yang ada. Islam datang atau akhlak itu adalah sebab terbesar yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga. Dalam sebuah hadis, Nabi pernah ditanya, wahai Rasulullah, hal apakah yang paling banyak memasukkan seorang itu masuk ke dalam surga? Maka kata Nabi mengatakan, Nabi menjawab pertanyaan tersebut dan mengatakan, taqwallah wa husnul khuluq, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berakhlak yang baik. Nabi menjelaskan dua hal ini di antara hal yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga. Kenapa kedua-dua ini adalah poin yang harus
yang melekat pada diri seorang. Seorang kalau dia bertakwa, maka kesehariannya dia akan mendapatkan pahala dalam gerak-gerik dia. Demikian juga seorang tatkala dia berakhlak, maka gerak-gerik dia mungkin sehari-hari pun juga bisa mendatangkan pahala bagi dia. Kenapa? Dia suka senyum sama orang, dia suka membantu orang, dia suka tanya kabar orang bagaimana. Orang senang sama orang tersebut. Sedangkan membahagiakan orang, memberikan kebahagiaan ke dalam hati seorang, ini kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keutamaan kedua, yaitu akhlak adalah di antara sebab yang bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam surga, bahkan sebab terbesar bagi seorang manusia. Kemudian keutamaan berikutnya jamaah semoga Allah taala, ternyata jelaskan oleh para ulama bahwasanya akhlak adalah barometer tingkatan keimanan seseorang. Kalau kita pengen melihat bagaimana keimanan seseorang, kita bisa tinjau dari apa? Akhlaknya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kata Nabi SAW, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik, yang paling sempurna apa? Akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim, dan sebaik-baik kalian yaitu yang paling baik terhadap istri-istrinya. Ikhwan fillah jamaah subhanahu wa ta'ala, lihat Nabi mengatakan manusia yang paling sempurna imannya, maka yang paling baik akhlaknya. Berarti di sini keimanan dengan akhlak enggak boleh dipisah-pisah, harus jadi satu kesatuan. Kalau akhlaknya baik, keimanannya salah, berarti ada yang salah di antara salah satunya. Sebaliknya, tatkala seorang keimanannya benar, akhlaknya buruk, berarti keimanan juga perlu dipertanyakan. Ada yang salah mungkin dari hal tersebut. Maka tidak bisa dipisah-pisah. Seorang keimanan benar harusnya akhlaknya benar. Orang yang akhlaknya benar harusnya keimanannya benar. Maka dalam hadis Nabi mengatakan, la yajtami'u syuh wal iman fi qalbi abdin abada. Tidak akan bisa bersatu dalam hati seorang yaitu keimanan dan rasa pelit. Artinya apa? Nabi ingin menjelaskan kalau seorang imannya benar, harusnya dia enggak pelit. Kalau orang pelit berarti imannya kurang, imannya sedikit dalam hatinya. Kalau orang yang beriman harusnya dia tidak bersikap pelit. Ini menunjukkan maksudnya barometer keimanan seorang itu dilihat dari akhlaknya. Ini sudah poin berapa ya? Ketiga. Poin selanjutnya yang keempat, semakin mulia akhlak seorang mukmin, maka dia akan semakin besar, semakin dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbakum ilayya ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian yaitu yang paling baik akhlaknya. Kemudian Nabi mengatakan, "Al-muwatta'una aknafa." Mereka adalah orang-orang yang baik kepribadiannya. Alladzina ya'lafun wa yu'lafun. Mereka adalah orang-orang yang mudah bergaul dan juga orang-orang yang mudah diajak untuk bergaul. Ikhwan fillah jamaah sekalian, kita perhatikan tadi Nabi mengatakan, orang yang paling aku cintai di antara kalian itu orang yang paling baik akhlaknya. Ikhwan, kita pengen dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sering dekat sama guru kita, kita ingin kita dicintai sama guru-guru kita, dikenang sama guru-guru kita, sehingga kita berakhlak baik kepada mereka. Tapi ini dijanjikan kecintaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini. Tidak ada manusia lebih indah, lebih mulia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana agar kita bisa dicintai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam? Kita perbaiki akhlak kita. Beliau nanti orang yang akan mengetuk pintu surga jamaah. Dan beliau itu sangat sayang kepada kita. Maka kita harus berakhlak agar kita bisa mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis ini Nabi menyebutkan bagaimana sih ciri akhlak, di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pribadinya baik. Bagaimana ciri-cirinya? Alladzina ya'lafun wa yu'lafun. Itu seorang yang mudah bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Ikhwani fiddin jamaah sallallahu alaihi wasallam, dari sini kita paham
Di antara ciri seorang akhlaknya baik, dia itu mudah bergaul. Artinya apa? Orang suka kalau bergaul sama dia, orang senang kalau ada kehadiran dia. Tatkala mungkin seorang lagi ngumpul-ngumpul, lagi majelis atau yang lainnya, kemudian si fulan tidak hadir, ada yang kurang gitu. Kayaknya kebahagiaan itu kurang sempurna kalau dia tidak datang. Ini menunjukkan orang tersebut adalah orang yang akhlaknya baik, ditunggu-tunggu kehadirannya. Sebaliknya kalau ada orang yang datang kita jengkel, lagi ngumpul-ngumpul tiba-tiba ada orang datang, buar. Ini tanda orang tersebut akhlaknya buruk. Coba kita introspeksi diri kita. Kita di circle kita seperti apa? Jangan kita seperti orang tersebut. Kita datang orang nggak suka, berarti ada yang salah pada diri kita. Dalam hadis Nabi mengatakan, inna syarran nas manzilatan indallahi yaumal qiyamah. Orang yang paling buruk pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu man wada'ahu aw tarakahu an-nasu ittiqa'a fuhsyi. Itu orang yang ditinggalkan dan dijauhi gara-gara lisannya kotor, lisannya jahat. Orang nggak mau dekat sama dia. Kenapa? Orangnya ceplas-ceplos, suka apa aja, nyablak, ganggu orang, bikin orang tersinggung dan lainnya. Ini orang-orang seperti ini orang yang paling buruk di sisi Nabi SAW pada hari kiamat. Maka introspeksi diri kita. Jangan-jangan kita ini bukan orang yang berakhlak baik. Kenapa? Nabi mengatakan ya'lafun wa yu'lafun, orang yang mudah bergaul dan mudah diajak untuk bergaul. Maka kondisikan kita menjadi seorang yang mudah bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Kalau orang ngobrol sama kita dia nyaman, orang berbicara sama kita dia nyaman, usahakan seperti itu. Mungkin sering kita berinteraksi sama orang itu kita juga butuh kesabaran, jemaah. Terkadang kita dapati kondisi orang-orang sekitar kita tuh yang mungkin dia suka ngobrol, ya nggak masalah kita, tapi nggak lama-lama. Kita duduk sama dia sebentar untuk menyenangkan dia. Bahkan terkadang orang yang cerita sama kita itu suatu cerita yang kita sudah dengar. Ya tidak? Antum pernah mengalami gitu tidak? Ketemu orang dia cerita, ternyata ini kita udah dengar berita ini. Tapi bisa mungkin antum jangan potong. Antum dengar aja. Oh, ini kata para ulama ini bentuk akhlak dari seseorang. Disebutkan kisah nyata Sesi'di rahimallahu taala. Sesi'di berjumpa kalau tidak salah dengan 3 orang atau 4 orang, dengan 4 orang tersebut bercerita tentang hal yang sama. Apa yang dilakukan Sesi'di? Sesi'di pura-pura dengar, pura-pura nggak tahu. Oh begitu ya. Kenapa? Ingin menyenangkan orang tersebut. Kemudian dia jalan lagi ketemu orang lain. Orang lain cerita hal yang sama. Dia tidak mengatakan harus didengar, udah buang-buang waktu aja, enggak. Sesi'di berusaha mendengar. Kenapa? Untuk menyenangkan orang tersebut. Ketemu orang berikutnya lagi, Sesi'di pura-pura dengar lagi, pura-pura nggak tahu. Kenapa? Untuk menyenangkan hati seorang. Inilah akhlak seorang muslim. Tidak langsung sudah dengar, nanti kasihan orangnya, bisa jadi dia sakit hati atau yang lainnya. Ikhwan fiddin, jamaah sallallahu alaihi wasallam. Poin berikutnya yang kelima, di antara keagungan akhlak dalam agama kita itu semakin mulia akhlak seseorang, maka semakin tinggi pula surganya nanti surganya di hari kiamat. Semakin tinggi akhlak seorang, semakin mulia akhlak seorang, maka dia akan mendapatkan surga yang sangat tinggi. Kita tahu surga itu bertingkat-tingkat, darajat. Adapun neraka, darokat. Neraka itu turun ke bawah, kalau surga naik ke atas. Dari sini kita paham bahwasanya surga itu tidak satu level, ikhwan. Surga itu bertingkat-tingkat, dan surga yang paling tinggi yaitu surga yang ditempati oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara untuk kita bisa menempati surga yang paling tinggi? Maka kita bisa berakhlak mulia. Kenapa? Nabi bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa." Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat denganku nanti pada hari kiamat yaitu orang yang akhlaknya mulia.
Nabi mengatakan orang yang paling dekat denganku nanti pada hari kiamat. Kalau kita dekat sama Nabi pada hari kiamat, maka konsekuensinya surga kita itu paling tinggi. Kenapa? Karena surga Nabi itu surga yang paling tinggi. Maka harus punya cita-cita seperti itu. Cita-cita masuk surga Firdaus. Idza fas'alullah fas'al Firdaus, kata Nabi sallallahu. Kalau kau minta surga, jangan tanggung-tanggung. Langsung minta apa? Surga Firdaus. Tapi jangan minta doang. Minta tapi tidak mau beramal. Makanya para ulama mengatakan di antara konsekuensi seorang minta sesuatu kepada Allah, maka dia beramal. Contoh misalnya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Kalau dia minta ampuni, dia minta dosa-dosa dia pun, maka otomatis dia harus tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tatkala seorang dia minta hidayah, ya Allah, berikanlah aku hidayah, berikanlah aku ilmu. Maka otomatis dia harus tergerak untuk mencari ilmu. Maka seorang benar-benar berdoa, ya Allah, aku minta surga Firdaus, maka otomatis konsekuensinya dia harus melangkah meniti jalan untuk meraih surga Firdaus. Caranya yaitu dengan dia berakhlak mulia. Ikhwani fiddin, jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin berikutnya yang keberapa ini? Yang keenam. Akhlak mulia membuahkan pahala yang sangat banyak. Tadi kita sudah singgung di awal, tapi kita masuk saja ke poin ke-6. Bahwasanya akhlak mulia akan membuahkan pahala yang sangat banyak. Dari mana itu kita bisa pahami? Nabi SAW pernah bersabda, "Innakum lan tas'un nasa bi amwalikum." Kata Nabi SAW, wahai manusia, kalian itu tidak bisa mengambil hati, tidak bisa membuat semua manusia itu senang dengan harta-harta kalian. Walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa ustul khuluq. Tapi kalian bisa membuat orang itu senang, bisa mengambil hati semua orang dengan cara apa? Dengan bastul wajh, dengan wajah berseri-seri, wa husnul khuluq, dan juga dengan akhlak yang baik. Begini ikhwan, sekarang kita punya uang. Nabi mengatakan kita itu nggak bisa nyenangin semua orang dengan harta kita, dan ini benar. Misalnya kita punya uang berapa? Sebut aja 10 juta. Saya mau nyenangin orang semua di masjid ini, bisa tidak? Bisa, saya bagi-bagi. Tapi besok uang itu habis, apakah saya bisa menyenangi mereka dengan harta saya tadi? Tidak. Artinya uang kita terbatas. Untuk kalau kita membuat orang senang dengan harta kita, sebanyak apapun harta itu bisa habis. Tapi kalau dengan akhlak yang baik, unlimited, tidak akan terbatas. Kita senyum sama orang, apakah keluar modal? Tidak. Kita bisa senyum sama bapak fulan, besok lagi kita masih bisa senyum lagi. Itu semua akan meraih pahala dan kita membuat orang senang. Maka betullah kata Nabi SAW, kita nggak bisa membuat orang senang dengan harta kita. Bisa, tapi terbatas, tidak bisa secara keseluruhan. Tapi kalau dengan akhlak kepada semua, kepada orang yang di rumah kita, kepada orang yang di kantor kita, kepada orang yang menjadi tetangga kita, ada orang yang menjadi tempat di kajian kita, semua bisa senang dengan akhlak kita. Dan kita membuat orang senang, itu ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah kata Nabi SAW, "Innakum lan tas'un nasa bi amwalikum." Sungguhnya kalian tidak bisa membuat orang senang, bisa menarik hati semua manusia dengan harta-harta kalian, walakin yas'uhum bastul wajh wa husnul khuluq. Tapi kalian bisa membuat orang senang, membuat orang itu bahagia, mengambil hati orang dengan apa tadi? Dengan wajah yang berseri-seri dan juga dengan akhlak yang baik. Ikhwani fiddin, jamaah semoga Allah taala. Kemudian yang terakhir yang ingin sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan keutamaan akhlak yang baik, itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala pernah memuji Nabi kita SAW karena akhlaknya. Artinya apa? Berarti di antara pujian Allah kepada Nabi kita itu kenapa? Karena sebab akhlaknya. Nabi pernah mengatakan, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Wahai Muhammad, sesungguhnya kau berada di atas budi pekerti yang sangat tinggi. Wahai Muhammad, sesungguhnya kau berada di puncak akhlak yang sangat tinggi. Lihat,
Allah memuji Nabi kita karena akhlaknya. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak ini adalah suatu poin yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, kalau kita ingin menjadi manusia terpuji, kita ikut Nabi. Nabi orang yang akhlaknya baik, maka kita pun harus memiliki akhlak yang baik sehingga kita terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhlak beliau? Sangat luar biasa. Aisyah pernah ditanya, "Wahai Aisyah, bagaimana akhlak Nabi SAW?" Kata Nabi, "Kana khuluquhul Quran." Akhlak Nabi itu apa? Al-Quran. Maksudnya apa? Kalau kita mendapati perintah dan larangan dalam Al-Quran, maka semua itu dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita ingin melihat praktek Al-Quran, maka lihatlah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam Al-Quran tidak ada manusia yang umurnya dipuji kecuali umur Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Allah pernah bersumpah, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi umurmu. Umur siapa di sini? Kata Ibnu Abbas, wa bihayatik, yaitu dengan umur kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Allah bersumpah dengan umur Nabi, yang Allah tidak pernah bersumpah dengan umur-umur nabi-nabi lainnya kecuali kepada umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama bahas, kenapa Allah bersumpah dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena umur Nabi itu berkah. Umur Nabi apa? Berkah. Setiap sisi, setiap momen kehidupan Nabi SAW itu semuanya berkah, berhak untuk menjadi teladan sebagai seorang muslim. Makanya beliau sebagai apa? Uswah hasanah. Kita kalau pengen mencari teladan yang sempurna, lihatlah Nabi kita Muhammad SAW. Di setiap sisi beliau unggul, dan ini tidak didapati oleh sebagian orang, tidak didapati oleh manusia-manusia yang lain. Jadi bicara tentang pemimpin terbaik, Nabi kita yang paling terbaik. Kita bicara tentang suami terbaik, Nabi kita yang paling terbaik. Kita bicara tentang apa? Majikan terbaik, Nabi SAW orang yang paling terbaik. Semua sisi momen kehidupan itu ada menjadi keteladanan pada diri kita, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala, poin selanjutnya atau pembahasan yang selanjutnya saya ingin sampaikan, mudah-mudahan sudah waktu, saya ingin mencontohkan bagaimana potret akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bicara akhlak, keutamaan akhlak, kemudian di akhir kita mengatakan bahwasanya Nabi ini adalah seorang yang di puncak akhlak. Maka kita perlu tahu sedikit bagaimana sih akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa meniru Nabi kita SAW, dan juga kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi SAW, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku adalah orang yang paling kalian cintai, melebihi kecintaan kalian kepada anak kalian, kepada orang tua kalian, bahkan kepada semua orang di atas muka bumi ini. Maka kita harus merealisasikan, mentahqiq agar kita menjadikan Muhammad SAW adalah orang yang paling kita cintai. Bagaimana cara untuk kita bisa mencintai Nabi SAW? Maka kita harus mengenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan tunjukkan beberapa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita lihat bagaimana kedermawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling dermawan. Artinya kalau kita pengen cari manusia yang paling dermawan, enggak ada lagi melebihi kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk kedermawanan Nabi, sampai-sampai para sahabat mengatakan, masu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad faqala la. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah mengatakan tidak kalau diminta. Di sini ada enggak pondok gede orang kayak gitu? Kalau ada saya pengen kenalan. Dia tidak pernah mengatakan tidak kalau diminta. Selama beliau mampu, beliau kasih. Urusan lain kalau beliau tidak mampu.
Tapi kalau beliau mampu memberikan, pasti beliau berikan. Di antara contoh misalnya akhlak Nabi SAW itu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala dalam Sahih Muslim. Anas cerita, ada seorang datang kepada Nabi SAW, kemudian dia minta ghonaman baina jabalain. Dia minta kambing sebanyak 2 lembah. Sekarang kambing 1 ekor lah Pak, mau kurban. Ada 3 juta sampai 3 juta setengah. Ini dia nggak minta 1, dia nggak minta 10. Dia minta 2 lembah. Kira-kira berapa ekor itu? 100 lah. 100 juga itu kurang kayaknya. 100 kali 3 juta berapa berarti? Berapa? Banyak lah. Ini orang datang ujuk-ujuk kepada Nabi, wahai Muhammad, saya minta kambing 2 lembah. Dan orang ini masih kafir. Maka kata Anas bin Malik, maka Nabi tatkala itu pun mengatakan, "A'tu." Kasih orang tersebut apa yang dia inginkan. Lihat, Nabi kasih. Maka tatkala diberikan kepada dia, saking senangnya jamaah, langsung dia bersyahadat. Dia masuk Islam. Maka dia pulang kepada kaumnya, dia mengatakan, "Ya qaumi aslimu." Wahai kaumku, masuk Islam. Kalau kalian pengen dapat harta sebanyak ini, masuk Islam. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqah. Sesungguhnya Muhammad itu kalau sudah kasih pemberian, tidak takut miskin. Tidak takut miskin. Ada orang enggak seperti itu? Siapa tahu di pondok gede ada. Kalau sudah ngasih dia enggak mikir, mau urusan nanti besok bisa makan, yang penting saya kasih lah. Itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi jalan dakwah, demi kebaikan, demi hidayah masuk kepada seorang muslim, seorang kafir, beliau rela kasih sebanyak-banyaknya. Lihat kambing 2 lembah. Ini bukan 10 ekor, bukan 20 ekor. 2 lembah itu bisa jadi ratusan lebih. Makanya saking senangnya orang ini langsung apa? Bersyahadat. Bahkan dia pulang, dia suruh kaumnya semua masuk Islam. Kalau kalian pengen dapat harta seperti ini, maka masuk Islam. Ini katanya, makanya ini di antara metode dakwah. Boleh kita berdakwah dengan menggunakan harta. Kita menarik hati mereka di awal-awal. Makanya Nabi menyebutkan, Nabi sering berdakwah dengan memberikan harta. Ikhwan fillah jamaah subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya juga kisah bagaimana kedermawanan Nabi SAW. Itu kisah di mana Nabi SAW memberikan kain kepada sahabat yang lain. Kisah ini masyhur, mungkin Anda sudah sering dengar. Yang mana Nabi memberikan barang yang beliau butuh. Beda kalau kita kasih barang yang kita tidak butuh, itu biasalah. Ini Nabi memberikan sesuatu hal yang beliau sendiri butuh. Yaitu kisah tatkala Nabi SAW itu pernah memakai pakaian yang kurang bagus, agak lusuh sedikit. Maka ada seorang wanita, dia kasihan sama Nabi SAW. Dia melihat Nabi ini pakai baju yang kurang bagus lah, kurang layak. Maka dia berinisiatif, dia pun bikin baju buat Nabi SAW. Entah kain, entah baju, wallahu alam. Kemudian setelah jadi, maka dia serahkan kepada Nabi SAW. Karena hadiah Nabi ambil. Maka sang perawi hadis yang meriwayatkan ini mengatakan, fa akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Dia mengatakan, lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima baju tersebut dalam keadaan butuh dengan baju tersebut. Kenapa? Sebelumnya Nabi pakai baju yang biasa-biasa saja. Maka Nabi terima. Kemudian Nabi masuk ke rumahnya, Nabi pakai bajunya, baju yang lama beliau tinggal. Terus beliau keluar. Tatkala beliau keluar, tiba-tiba ketemu dengan seorang sahabat. Maka sahabat ini pun muji Nabi, "Ma ahsana hadha." Ya Rasulullah, bajumu ini sangat bagus, sangat keren, sangat indah. Uksuniha. Kasih saya dong Rasulullah. Dia minta sama Nabi, baju yang baru dikasih kepada Nabi. Apakah Nabi cemberut? Enggak. Apakah Nabi marah? Nabi kok minta sama saya? Kalau kita kan, saya ustadz loh. Kok minta sama ustadz? Ustadz itu dikasih. Kok minta sama saya? Enggak, Nabi tidak mengatakan demikian sama sekali. Dan tidak cemberut dan tidak ngomong sama sekali. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi pulang ke rumahnya, Nabi buka kain tersebut, kemudian Nabi pakai lagi baju yang tadi yang lama sebelumnya. Maka beliau persiapkan baju yang baru tersebut, beliau kasih kepada sahabat tadi yang
minta. Luar biasa. Padahal tadi yang perawi mengatakan apa? Nabi terima dari wanita yang ngasih baju ke dia dalam keadaan apa? Butuh. Kalau tidak butuh beliau kasih biasalah. Ini beliau sedang butuh-butuhnya dimintai sama orang tapi beliau kasih. Luar biasa, ithar. Mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat para sahabat itu ciri-ciri mereka lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri. Wajar, kenapa? Guru mereka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun kasih. Maka orang ini ambil, kemudian dia ketemu dengan sahabat-sahabat yang lain yang tatkala itu ada di sekitar situ. Maka orang-orang tersebut pun nanya sama dia. Dia mengatakan, "Wahai, kau tahu Nabi itu kalau diminta tidak pernah kasih, tidak kasih. Kenapa kau minta? Padahal kan Nabi sedang butuh baju tersebut." Kata dia apa? Saya bacakan. Dia mengatakan, "Inni wallah ma sa'altuhu li albasahu." Demi Allah, saya minta baju tersebut bukan untuk saya pakai, kata dia. Yang mengatakan ini siapa? Sahabat yang minta tadi. Saya minta baju tersebut sebenarnya bukan untuk saya pakai. Kata dia, "Inna ma sa'altuhu litakuna kafani." Saya minta baju tersebut, kenapa? Saya berangan-angan, saya ingin tatkala saya wafat, saya dikafani dengan baju tersebut. Kenapa? Dia mencari keberkahan dari sebuah kain, sebuah baju yang pernah menyentuh kulit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia minta itu bukan untuk dia pakai sekarang. Nanti kalau saya wafat mudah-mudahan saya dikafankan dengan baju tersebut. Dan benar, sang perawi hadis pun mengatakan tatkala orang tersebut wafat, akhirnya dia pun dikafankan dengan baju yang pernah dia minta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sahabat ini bukan kurang ajar. Sahabat ini memang benar-benar dia pengen untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inti yang saya ingin sampaikan di sini jamaah, lihat. Nabi sedang butuh baju, ada orang minta, Nabi tidak marah. Tapi Nabi tetap kasih. Kenapa? Nabi itu orang yang paling dermawan. Masuk ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an qad faqala la. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diminta oleh orang sama sekali kemudian mengatakan tidak. Saya rasa enggak ada orang seperti itu. Ikhwan fillah, jamaah semoga dimati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara contoh potret akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, lihat bagaimana akhlak Nabi terhadap pembantu. Akhlak Nabi terhadap pembantu. Yang bersaksi bahwa Muhammad akhlaknya baik dalam perihal jadi majikan terhadap pembantu, yaitu pembantunya sendiri. Terkadang kan ada bos-bos baik, tapi diceritakan baik, diceritakan bukan diceritain oleh pembantunya, tapi diceritain orang lain. Tapi ini yang diceritain langsung oleh pembantunya. Siapa pembantu Nabi? Ada yang tahu? Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas mengatakan, "Khadamtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, fama qala li uffin." Aku membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, Nabi tidak pernah mengatakan kepada saya. Itu kalimat paling rendah untuk menggambarkan tentang kejengkelan. Kalau kita di Indonesia apa? Atau ih. Dari orang Arab mengatakan Nabi tidak pernah mengatakan sama sekali kepada pembantunya. Mukjizat ini jamaah. Enggak mungkin ada majikan seperti ini. Tapi Anas bersaksi 10 tahun. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, enggak, bukan 10 hari, enggak. Selama 10 tahun. 10 tahun itu waktu yang lama. Kemudian Nabi juga tidak pernah mengatakan lima sonata wala sonata wa ala sonata. Kenapa kau tidak melakukan ini? Kenapa kau melakukan begitu? Kan kita sering begitu. Kalau kita punya bawahan, kita punya rendahan, kok gini sih kerjanya? Nah, kayak gitu tuh. Nabi enggak pernah melakukan gitu. Kok kamu enggak melakukan itu? Nabi enggak pernah melakukan begitu kepada pembantunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Luar biasa. Masih dari Anas cerita. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqa. Kata Anas, Rasulullah itu adalah manusia yang akhlaknya paling baik. Fa arsalani yawman li hajatin. Suatu hari Nabi pernah menyuruhku atas suatu kebutuhan. Fa qultu wallahi la adhhab. Kata Anas, demi Allah saya enggak mau pergi. Ini Anas candain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala para syurahul hadis
Para ulama tatkala menjelaskan hadis ini, mereka menjelaskan Anas itu masih kecil. Jadi Anas ingin mencandai Nabi. Nabi mengatakan, "Hei Anas, kau pergi ke sana sebentar." Kata Anas, "Demi Allah saya enggak mau." Tapi dalam hati Anas mengatakan, "Wa fi nafsi an adhhaba lima amarani bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya mengatakan demikian, tapi dalam hati saya akan pergi. Saya hanya ingin mencandai Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasa anak kecil. Maka fakharajtu, kata Anas, saya pun pergi atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta amurra ala sibyanin wa hum yal'abuna fis suq. Tatkala saya keluar sampai di pasar, saya lihat orang-orang main, anak-anak main. Akhirnya saya nonton di situ, kata Anas. Saya berhenti di situ nongkrong ngelihat apa yang terjadi, orang main-main di sana. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi nunggu di rumah. Ini kok Anas enggak balik-balik? Saya suruh perintah sesuatu hal, wajar pembantu disuruh, kok ternyata Anas enggak balik-balik. Maka Nabi pun penasaran. Nabi pun keluar lagi cari Anas, mana si Anas ini? Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qabada bi qafaya min wara'i wa huwa al-mu'akhkharatul unuq. Kata Anas, tiba-tiba Nabi itu ada di belakangku, kata Anas. Tiba-tiba Nabi megang leher bawahku. Kemudian setelah aku balik, fa nadartu ilaihi wa huwa yadhak. Tatkala saya balik ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata saya lihat Nabi tertawa, luar biasa. Nabi tertawa. Faqala ya Unais, wahai Unais. Ini panggilan kasih sayang. Namanya Anas tapi dipanggil Unais. Adzahabta haitsu amartuk? Apakah kau sudah pergi apa yang saya perintahkan tadi? Kata Anas, "Na'am, ana adhabu ya Rasulullah." Sekarang saya pergi, wahai Rasulullah. Lihat. Yang jadi antum bukan garis bawah lagi, garis atas bawah. Tatkala Nabi cari dia, Nabi pegang lehernya, dia balik. Anas balik, Anas melihat apa? Nabi tertawa. Coba antum. Jangankan pembantu, antum nyuruh anak antum, "Nak, beli roti dulu." Atau beli apa? Biasanya beli apa? Beli Indomie, beli bakso, beli dulu. Ternyata 15 menit enggak balik-balik. Antum cari, ternyata dia lagi main kelereng. Kira-kira tangan kemplang tidak? Tidak ya, kalau orang pondok gede enggak insyaallah. Nabi tidak mau menunjukkan raut marah sedikit pun, cemberut sedikit pun, tidak. Justru Nabi ketawa. Nabi ketawa, anak kecil kayak gini. Luar biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita lihat akhlak Nabi itu sebenarnya mukjizat. Kan mukjizat Nabi itu banyak. Di antara hal yang menunjukkan Nabi itu seorang nabi adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada orang yang bisa akhlak seperti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya tersebut itulah menunjukkan beliau adalah seorang nabi. Enggak ada orang seperti itu. Ikhwani fiddin, sampai jam berapa? Wah, masih panjang. Di antara contoh akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi adalah orang yang paling tawadhu. Nabi orang yang paling tawadhu, orang yang rendah hati. Dan banyak kisah riwayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Di antara bentuk contoh misalnya Nabi itu adalah orang tawadhu. Nabi SAW dahulu tatkala di Madinah, tatkala di awal-awal beliau hijrah, beliau itu tidak, kalau berkumpul dengan para sahabatnya, beliau tidak duduk di tempat yang sendiri yang spesial, kan? Beliau duduk bareng-bareng sama para sahabatnya. Kalau saya sekarang kan saya duduk di atas. Kalau Nabi dulu tidak, duduk sama-sama sahabatnya rata, pakaiannya juga sama. Oleh karenanya kalau ada orang-orang datang dari luar kota, dari negeri lain, dari negeri Yaman atau yang lainnya, mereka nggak tahu mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena duduknya bareng. Sampailah sebagian sahabat pun berinisiatif membuat mimbar untuk Nabi, barulah Nabi naik mimbar tersebut. Kenapa? Ada maslahat agar orang bisa tahu ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi orang yang sangat tawadhu. Di antara bentuk ketawadhuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pakaiannya sama kayak para sahabat. Tidak beda. Sekarang saya mungkin pakai gamis sendiri di antara antum. Nabi tidak. Nabi bajunya sama seperti para sahabat di antara mereka. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah di kota Mekah menuju kota Madinah. Sampai di kota Madinah,
Para sahabat yang tidak pernah melihat Nabi, mereka bingung, mana Nabi, mana Abu Bakar. Kenapa? Bajunya sama. Sampailah nanti pas terik datang, barulah Abu Bakar menaungi Nabi dengan kain, barulah orang tahu, oh ini Nabi, oh ini Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Luar biasa. Di antara bentuk ketawaduan Nabi SAW, Nabi sering naik himar. Himar itu apa? Kendaraan yang paling rendah tatkala itu. Transportasi yang paling rendah tatkala itu. Zaman sekarang kita apa? Transportasi paling rendah. Sepeda. Sepeda juga sudah ada yang 30 juta sekarang. Dulu tuh ada kuda, ada onta, yang lainnya, tapi Nabi sering naik himar. Ini menunjukkan ketawaduan Nabi SAW. Makanya para ulama, sebagian ulama, tatkala mereka menjelaskan tentang hadis ini, mereka mengatakan hendaknya setiap kita itu tidak selalu sering di atas kemewahan. Nabi pernah mengatakan al-bazadatu minal iman. Kesederhanaan itu bagian dari keimanan. Tatkala mungkin kita berada di puncak suatu level kekayaan, maka jangan kita berada di atas level tersebut terus. Misalnya ada orang sering, dia mampu untuk bayar bisnis kalau pergi-pergi, maka jangan dia di level itu terus. Sesekali dia naik ekonomi. Kenapa? Biar tidak muncul kesombongan pada dirinya. Misalnya ada orang, dia punya mobil banyak, dia punya mobil Lexus, Alphard dan lainnya, dia harus beli mobil-mobil yang biasa-biasa. Dia harus sekali naik mobil tersebut, supaya dia tahu bagaimana manusia itu tidak berada di atas kesombongan. Karena kalau dia berada di level itu tersebut, dia akan merasa sombong pada diri, akan muncul benih-benih kesombongan pada dirinya. Makanya Nabi SAW beberapa kali pergi ke masjid tidak pakai sendal. Kenapa? Karena beliau ingin menghilangkan kesombongan pada dirinya. Zaman sekarang sulit dipraktekkan, nanti diusir sama DKM. Kakinya kok kotor. Kenapa? Beliau beberapa kali tidak pakai sendal ke masjid untuk menghilangkan kesombongan pada diri beliau. Ikhwan, di antara bentuk ketawaduan Nabi SAW, Nabi pernah bertemu dengan seorang, kemudian orang tersebut takut ketemu Nabi, dia gemetar. Kenapa? Wajar. Ketemu seorang pemimpin, ketemu seorang Nabi, wajar kalau dia gemetar. Sama lah kita kalau ketemu dengan Pak Prabowo, ketemu dengan jenderal, kita kan agak segan sama mereka. Maka Nabi tatkala melihat orang tersebut, Nabi tidak semakin tinggi. Beda dengan sebagian kita. Kita kalau ada orang nunduk depan kita biasanya semakin apa? Semakin ngangkat dada. Biasanya begitu. Nabi tidak. Nabi justru menenangkan orang tersebut. Nabi mengatakan, "Hawwin alaik, kau tenang. Innama ana ibnu mra'atin ta'kulul qadid." Kau tenang. Saya ini hanyalah seorang anak dari seorang wanita yang makan daging kering. Kalau bahasa kita, ikhwan, kau tenang. Kita ini sama-sama makan nasi. Ini akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi adalah orang yang paling sederhana. Orang paling sederhana. Lihat dalam hadis, Nabi pernah kedapatan oleh para sahabat tidur di ranjang yang keras. Akhirnya sampai membekas pada badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala itu para sahabat berinisiatif untuk membuat permadani untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat kasur untuk Nabi. Maka Nabi marah. Nabi mengatakan, "Mari walid dunya." Apa urusanku dengan dunia? Innama ana karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa urusanku dengan dunia? Saya ini di dunia hanya seperti seorang orang yang berkendara, kemudian berhenti di sebuah pohon istirahat sebentar, kemudian pergi untuk meninggalkan pohon tersebut. Nabi memisalkan maksudnya pohon itu apa? Dunia. Tempat persinggahan, enggak lama. Ngapain kita bermewah-mewahan, berlezat-lezatan dengan yang sementara tersebut? Mana mungkin kita membangun rumah di rest area? Saya rasa ibu kalau uangnya banyak, bapak ibu uangnya banyak, nggak mungkin mau bangun rumah di rest area lama-lama, kemudian tinggal di sana lama-lama. Kita tinggal di rest area cuma sebentar, paling 1 jam 2 jam, kita pergi lagi tinggal. Kenapa? Ini cuma sempat sebentar. Itulah dunia. Kita di dunia ini nggak lama. Maka Nabi mengatakan, apa urusanku dengan dunia? Maka saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan jamaah sekalian, ingat dunia itu hanya sebentar. Nasihat buat saya pribadi, jangan sampai kita terpukau dengan manisnya dunia.
Karena Nabi pernah mengatakan inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Manis dan hijau yang benar. Kita tuh kalau cari dunia nggak ada habis-habisnya. Kata Nabi, ada orang yang punya 2 lembah emas, maka dia bakal minta nanti lembah emas yang ketiga. Sekarang 1 gram antam berapa? 2 juta kira-kira. Ini dia punya 1 lembah, punya 2 lembah, dia masih cari untuk yang ketiga. Antum punya 100 gram aja sudah alhamdulillah. Tapi kalau antum punya 100 gram, antum bakal cari lagi nambah. Seperti itu. Kenapa? Dunia itu apa? Manis dan hijau. Zahratul hayatid dunya, kata Allah Subhanahu wa taala, dunia itu mawar kehidupan dunia. Tapi ketahuilah dunia itu sementara. Tidak lama kita akan pergi meninggalkan dunia ini. Nabi mengatakan tadi umur kita cuma 60 sampai 70 tahun. Umur kita ini kalau dibandingkan dengan perjalanan kita di akhirat sangat jauh, berbanding jauh. Kita pertama setelah meninggal kita masuk dalam alam kubur. Berapa lama kita di dalam kubur? Berapa tahun, Pak? Ribuan tahun bisa jadi. Kita nggak tahu. Lihat orang-orang yang meninggal di awal-awal penciptaan sampai sekarang belum dibangkitkan. Kenapa? Dibangkitkan nanti tatkala hari kiamat. Berarti mereka masih nunggu. Nah, kita nanti akan masuk dalam alam kubur, alam barzakh. Berapa lama? Wallahu alam. Apakah setelah itu kita selesai? Enggak. Kita akan masuk dalam fase namanya fase padang mahsyar. Berapa lama di sana? Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sehari yang terhitung seperti 50.000 tahun. Kita umur 80 tahun aja kayaknya lama, capek, apalagi 1 hari dibanding 50.000 tahun. Apakah setelah itu selesai? Tidak. Kita akan di ujung surga atau neraka. Kalau kita masuk surga atau kita masuk neraka, waliuzubillah, berapa lama di sana? Abadi. Terus perjalanan panjang ini kita mau relakan demi kehidupan kita yang sebentar ini cuma 60 sampai 70 tahun. Akhirnya kita fokus untuk bersenang-senang di sini, berlezat-lezat di sini, kemudian kita lalai untuk mempersiapkan umur kita yang sangat panjang. Maka sungguh benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana fid dunya karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa taraka." Sungguhnya aku di dunia ini hanya seperti seorang pengendara, kemudian bersinggah di sebuah pohon, istirahat sebentar, kemudian pergi. Itulah dunia, seperti pohon yang hanya menjadi tempat persinggahan sementara. Ikhwan fiddin, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi ya, tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh biar kita termotivasi bagaimana kita harus berakhlak baik, kemudian kita semakin cinta sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara contoh akhlak Nabi yang sangat mulia, yang sangat agung, yang perlu kita ketahui, yaitu sifat memaafkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Nabi orang yang paling memaafkan. Di antara contoh memaafkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis riwayatkan Nabi pernah berjalan bersama para sahabatnya. Tatkala Nabi berjalan, tiba-tiba ada orang narik selendang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang tiba-tiba, kemudian dia narik selendang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tatkala itu Nabi tertarik, sehingga ada bekas merah di apa? Di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali itu. Yang ajaib, tatkala ditarik, Nabi langsung tersenyum. Nabi langsung tersenyum, tidak marah sama sekali. Ini kalau kita misalkan zaman sekarang, ikhwan, kita pergi sholat Jumat, kemudian sendalnya ketumpuk-tumpuk, pas kita mau ngambil sendal kaki kita keinjek, apakah antum langsung bisa senyum? Enggak kan? Minimal antum pasang muka keras lah. Kira-kira kondisi seperti itu. Ini Nabi ditarik sangat keras, Nabi tidak marah, tidak cemberut, tidak apa, tapi Nabi justru tersenyum. Kemudian orang ini kurang ajar, tidak sopan. Apa yang dia lakukan? Dia mengatakan, "Ya Muhammad, a'tini min malillahi alladhi indak." Wahai Muhammad, lihat, dia panggil Rasulullah dengan apa? Muhammad. Padahal para sahabat enggak ada yang berani panggil Nabi dengan Muhammad. Tiba-tiba orang ini datang, "Wahai Muhammad." Apa yang dikatakan?
Itu harta Allah, berikan kepada saya. Dia mengatakan apa? Itu harta yang kau punya sekarang itu hartanya siapa? Allah. Kasih sama saya, itu bukan hartamu, itu harta Allah. Lihat, sudah minta, caranya tidak sopan, manggil Nabi dengan nama, kemudian narik selendang Nabi SAW. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi mengatakan, "A'tu," kasih harta yang dia minta. Luar biasa. Yang ingin saya garis bawahi jamaah di sini, lihat, Nabi langsung memaafkan. Tatkala Nabi ditarik, Nabi tidak marah-marah dulu, tapi Nabi langsung bisa tersenyum. Dan ini tidak bakal bisa dilakukan kecuali oleh seorang Nabi. Kalau kita, pasti kita minimal kita cemberut. Minimal kita cemberut. Kalau kita merasa ternyata yang nginjak kita orang anak kecil atau lebih rendah daripada kita biasanya marah. Tapi kalau orangnya lebih besar daripada kita, biasanya kita malas senyum. Senyumnya terpaksa. Nabi tidak terpaksa. Nabi sengaja untuk tersenyum. Ikhwan fiddin, di antara bentuk contoh bagaimana sifat maaf Nabi SAW, yaitu kisah yang masyhur tentang wafatnya seorang yang pernah mencela ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini orang gembong munafik. Dia pernah mencela Nabi dengan mengatakan bahwasanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha telah berzina. Kemudian datang ayat untuk membela ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Tatkala orang ini wafat jamaah, maka anaknya datang kepada Nabi. Dia datang kepada Nabi, kemudian dia mengatakan, "Wahai ya Rasulullah, ini ayah saya sudah meninggal. Dia tidak punya kain kafan." Lihat, Allah hinakan orang tersebut. Dia minta kain kafan kepada orang yang pernah dicela oleh ayahnya sendiri. Apakah tatkala Nabi dimintai seperti itu Nabi marah-marah? Nabi mengatakan, "Makanya jangan itu kualat itu." Enggak. Nabi tidak mengatakan demikian. Itu balasan yang enggak. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi mau kasih kain kafan kepada orang tersebut. Kepada anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi kasih. Kalau Nabi kasih berarti Nabi maafkan. Tidak sampai di situ. Ternyata anaknya ini bilang lagi kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tolong solatkan ayah saya ini." Tolong solatkan ayah saya. Padahal ayahnya ini orang munafik. Apakah Nabi mengatakan tidak? Nabi mengatakan, "Iya, saya solatkan." Artinya Nabi memaafkan orang tersebut. Maka tatkala Nabi mau solatkan, maka Umar pun negur Nabi, "Ya Rasulullah, bukankah kita diperintahkan untuk tidak mensolati orang munafik?" Kata Nabi SAW, "Saya mau solatkan, saya tetap." Maka tatkala Nabi mau mensolatkan, tiba-tiba turun ayat kepada Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa la taqum ala qabrihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian salat untuk mereka selama-lamanya, wala taqum ala qabrihi, dan janganlah kalian berdiri di atas kuburan orang-orang munafik. Lihat, yang ingin saya sampaikan di sini, orang yang sudah mencela Nabi, mengganggu perasaan Nabi, ternyata tatkala dimintai maaf Nabi mau memaafkan. Satu lagi di antara contoh di antara contoh memaafkan Nabi SAW, yaitu kisah Fatu Makkah. Kisah apa? Fatu Makkah. Nabi SAW tatkala berhijrah ke kota Madinah, beliau kan diburu. Leher beliau itu diganjar dengan 100 ekor onta. Hidup atau mati, siapa yang mendapatkan Nabi SAW, maka dia akan diberikan 100 ekor onta. Artinya beliau ini diburu. Dan tatkala selama di kota Makkah, beliau ditindas macam-macam, banyak lakukan penindasan oleh orang Quraisy kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun berusaha untuk pergi ke kota Madinah, dan perjalanan ke kota Madinah pun banyak kejadian-kejadian yang memberatkan Nabi SAW. Lihat, 8 tahun berikutnya Nabi balik dengan membawa pasukan yang sangat besar. Dan ini masih dalam masa perang. Sangat bisa untuk Nabi SAW untuk membantai orang-orang yang ada di kota Mekah. Oleh karenanya tatkala Nabi datang dalam peristiwa Fatu Makkah,
Orang-orang Quraisy mengatakan hada yaumul malhamah, ini hari kebinasaan kita. Kenapa? Nabi akan membantai kita semua. Kenapa? Tatkala Nabi di kota Makkah, kita menindasi dia. Makanya Nabi tatkala keluar dari kota Makkah, beliau sangat sedih. Beliau mengatakan innaki la khairu ardillah wa habbul ardi ila Allah. Laula kharajtu ma kharajtu minki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya wahai kota Makkah, kau ini adalah bumi terindah dan bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah saya tidak diusir dari kota Makkah, saya enggak bakal ninggalin kau wahai kota Makkah. Nabi harus pergi kota Madinah. Kenapa? Nabi terusir. 8 tahun kemudiannya Nabi balik. Dan ini sekali lagi masih dalam masalah suasana perang. Sangat memungkinkan untuk Nabi membantai mereka. Kenapa? Dalam masa perang. Ternyata sampai di sana apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi masuk dalam kota Makkah dalam keadaan penuh ketawaduan. Beliau jalan dalam keadaan nunduk sampai jenggot beliau ini terkena di dada beliau. Maka Nabi pun kumpulin mereka semua. Dan tatkala itu mereka ketakutan. Tadi makanya mereka mengatakan ini hari pembalasan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka kumpul, apa yang dilakukan Nabi? Nabi mengatakan, ya ma'syarul Quraisy, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum. Wahai orang-orang Quraisy, kira-kira pendapat kalian apa yang saya akan lakukan kepada kalian? Nabi nanya kepada mereka. Mereka sudah ketakutan. Maka mereka pun memuji Nabi setinggi langit. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, kau ini orang baik, kau ini anaknya orang baik, kau ini adalah cucunya orang baik. Kenapa mereka takut? Sehingga mereka cari muka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketakutan dibunuh oleh Nabi. Maka Nabi mengatakan, al-yawm aqulu lakum ma qala akhi Yusuf. Hari ini saya akan berkata seperti perkataan saudaraku Yusuf, la tathriba alaikumul yawm. Tidak ada celaan bagi kalian sedikit pun. Idhabu fa antum mutlaqa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian bebas, kalian pergi, sekarang kalian bebas. Artinya apa? Kau mau orang kafir, mau orang muslim, sudah pergi. Saya bebaskan. Kenapa? Nabi maafkan mereka. Padahal kalau Nabi membunuh mereka, Nabi balas dendam, ini sangat wajar dan dibolehkan dalam situasi peperangan. Tapi Nabi memilih untuk memaafkan mereka. Padahal mereka ini adalah orang-orang yang kurang ajar, yang pernah mau membunuh Nabi, menindas kaum muslimin, tapi Nabi memilih untuk memaafkan mereka. Dan dampaknya akhirnya mereka melihat si akhlak Nabi, akhirnya mereka masuk Islam, banyak masuk Islam. Akhirnya tatkala itu banyak ribuan orang masuk Islam. Yang ini kita ambil pelajaran di sini jamaah, bagaimana sifat memaafkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menjadi pemimpin tatkala itu belum tentu kita bisa maafkan. Nabi pernah mengalami namanya pemboikotan kurang lebih selama 3 tahun, sampai orang-orang kaum muslimin itu makan apa? Makan daun-daun. Kenapa? Diboikot, tidak dikasih makanan. Bagaimana Nabi ditindas? Nabi pernah sholat ditaruhi kotoran-kotoran perut hewan. Banyak gangguan dilakukan oleh orang Quraisy kepada Nabi SAW. Tapi tatkala Nabi waktunya mampu untuk balas dendam, Nabi memilih untuk memaafkan. Inilah jamaah semoga Allah di antara bentuk bagaimana indahnya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kita mengetahui bagaimana akhlak Nabi ini, mudah-mudahan kita bisa termotivasi untuk bisa berakhlak mulia. Dan kita sebutkan betapa banyak dalil yang menyebutkan bahwasanya akhlak itu adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tahu Nabi kita memiliki akhlak yang sangat mulia. Maka kalau kita mengaku sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka harusnya kita pun mencontohi akhlak beliau, karena beliau adalah uswah hasanah kita. Dan ingat tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat denganku nanti pada hari kiamat yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita, memberikan taufik sehingga kita bisa memiliki akhlak yang baik. Allah taala alam. Jamaah, coba kita baca pertanyaan yang bisa dijawab ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya tentang kurban afdolnya yang bagaimana? Karena anak pernah mendengar ceramah, kata beliau kurban itu afdolnya beli kambing sendiri, dipotong sendiri dan dimasak sendiri, lalu dimakan keluarga sendiri. Benarkah itu Ustaz? Ya benar, yang paling afdol kita kalau bisa kita motong sendiri. Kenapa? Kita lebih merasakan hikmat dari
penyembelihan tersebut. Ini kalau kita bicara secara afdal. Tapi secara umum berhak bisa saja kita taruh di tempat penitipan, selama itu sah-sah saja, tetap baik. Tapi kalau kita memang bicara secara afdaliyah, maka seperti ini benar. Kita beli sendiri, kemudian kita sembelih sendiri, kemudian kita ambil sebagian dagingnya, kita masak sendiri, tidak ambil semuanya. Motong sendiri, masak sendiri, mukot makan sendiri, enggak juga lah. Kita bagi-bagi juga buat disedekahkan daging tersebut. Maka kalau bisa demikian, beli sendiri, kemudian potong sendiri, kemudian daging tersebut disedekahkan kalau memungkinkan. Wallahu taala alam. Dari mana penghasilan Rasulullah dalam menafkahi keluarganya? Nabi bekerja. Nabi juga bekerja. Bahkan Nabi terkadang berhutang. Makanya Nabi pernah menggadai baju perang. Dan dalam satu kondisi Nabi tidak punya makanan. Nabi pernah datang ke istrinya, tidak ada makanan. Maka Nabi mengatakan, fa inni shaim, kalau gitu saya berpuasa. Luar biasa. Kalau kita pulang ada makan apa? Kata istri kita dia di kulkas banyak, tinggal memilih yang mana. Nabi dulu tidak punya makanan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana akhlak kita terhadap tetangga non muslim? Gimana menghadapi kalau ada tetangga yang menyebalkan? Syukur Ustaz. Akhlak kita kepada orang kafir pun kita diperintahkan untuk berakhlak yang baik. Justru ini ladang dakwah kita. Tatkala kita berakhlak baik kepada dia, mudah-mudahan dia tertarik sama Islam. Maka kita tetap berbuat baik kepada mereka, tapi tidak sampai kita menjatuhkan harga diri kita. Karena beda tipis antara berakhlak dengan kita merendahkan diri di hadapan mereka. Padahal Allah mengatakan asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kita kepada orang kafir itu, ciri para sahabat kepada orang kafir itu mereka tegas, dan juga kepada orang mukmin mereka saling menyayangi. Maksud saya, kita berakhlak kepada mereka dalam keadaan dalam kondisi berwibawa di hadapan mereka. Tidak terlalu merendah, tapi kita menunjukkan akhlak yang baik. Artinya kita kalau dia butuh bantuan kita bantu, kalau dia ada kesusahan kita bantu, yang lainnya pokoknya kita tetap berakhlak, tidak dibedakan antara akhlak kita dengan sesama muslim dan juga orang kafir. Gimana menghadapi kalau ada tetangga yang menyebalkan? Yang pertama sabar. Yang pertama apa? Sabar. Bisa jadi itu ujian buat kita. Karena kata Allah SWT dalam Al-Quran bahwasanya sebagian orang sekitar kita itu sebagai ujian bagi kita. Mudah-mudahan punya tetangga yang menyebalkan itu ladang pahala bagi kita. Tatkala dia menyebalkan, kita sabar. Kalau bisa kita nasihatin, kita kasih tahu cara yang baik, dan itulah bentuk kebaikan kita kepada tetangga kita tersebut. Pada ini tetap bersabar, karena kita hidup di kehidupan sosial seperti itu. Wajar kalau mendapati orang-orang seperti itu. Izin bertanya, bagaimana kami harus berakhlak baik kepada lingkungan kami, sementara lingkungan kami ini masih sering mungkin melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, sehingga kami berusaha baik dengan apabila ada kerja bakti kami datang untuk memberi makan maupun ikut bekerja. Namun untuk hal-hal lain yang membatasi tetapi jadinya kami suka diguncing baik di WA group maupun di tempat lain. Apa yang harus kami lakukan lagi apabila ada di lingkungan seperti ini? Sekali lagi sabar. Ikhwan fillah jamaah subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan akhlak kepada sosial, keluarga, tetangga, ya kita sewajarnya. Maksudnya begini, kalau ada hal yang memang itu bentuknya sosial, kebaikan seperti kerja bakti, ada iuran-iuran, kita lakukan. Tapi memang kalau biasanya dalam suatu komplek ada acara-acara yang mungkin itu minimal dia mungkin membuang-buang waktu atau melanggar syariat, menurut kita ini kurang bermanfaat, ya sudah, minta izin dengan cara yang
baik, tidak juga dengan cara kita cuek, enggak. Kita harus kasih pengertian kepada orang-orang yang mengadakan acara tersebut. Misalnya ada orang mengadakan acara biasanya main gaple malam-malam, main kartu. Nah, kita kan nggak mau seperti itu. Misalnya, cukup kita datang, Pak, maaf ya saya tidak bisa ikut gabung, saya ada kegiatan ini. Kasih tahu dengan cara yang baik. Dan kalau bisa kalau kita punya kemampuan untuk bentuk pengingkaran, nggak apa-apa, kita tunjukkan pengingkaran kita, tapi tentunya dengan cara yang baik. Kejadian yang jadi masalah terkadang kita cuek, kita tidak mengesankan, kita tidak memberikan uzur kita kepada mereka, sehingga mereka terkadang akhirnya tidak suka sama kita. Kenapa? Ini orang-orang juga tidak tahu sebenarnya. Orang-orang seperti ini yang mungkin belum sepemahaman sama kita misalnya. Maka kita perlu kasih pengertian kepada mereka. Mungkin mereka mengatakan ini kan hal-hal boleh-boleh saja, mubah-mubah saja. Tapi kita tidak mau ikut. Loh, kenapa dia tidak mau ikut ya? Kan ini boleh-boleh saja. Nah, menurut kita ini mungkin minimal buang-buang waktu. Kita kasih pengertian, Pak, saya begini, mohon maaf ya. Dengan cara yang baik. Insya Allah nanti kalau diadakan acara berikutnya lagi, kita tidak perlu minta izin lagi. Dia sudah paham, oh Pak itu dia nggak mau ikut-ikut yang begini. Jadi sudah dimaklumi sama tetangga-tetangga kita. Intinya komunikasi dengan cara yang baik. Allah Ta'ala alam. Ustadz, bolehkah membaca surat Al-Mulk setelah sholat maghrib? Boleh tidak? Boleh-boleh saja. Al-Baqarah juga boleh, Al-Imran juga boleh. Semua ayat-ayat boleh. Tapi kalau surat Al-Mulk dalam hadis disyariatkan, disunnahkan setelah sholat Isya. Nah, afan Ustadz, di luar tema, istri ana rajin ibadah yang wajib dan sunnah, tapi sekarang jadi malas layani suami, bahkan bikinkan teh sebelum ana berangkat kerja aja jarang. Bagaimana solusinya? Syukran. Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, ada nasihat dari Nabi SAW, bukan dari saya, tapi dari Nabi kita Muhammad SAW. Nabi pernah mengatakan, la tu'addunnal huquqa rabbiha. Kata Nabi SAW, saya lupa diksinya. Nabi mengatakan, tidak dikatakan seorang wanita itu menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala hatta tuaddi haqq zawjiha, sampai dia memenuhi hak suaminya. Saya ulang, tidak dikatakan seorang wanita itu telah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala sampai dia menunaikan hak suaminya. Dari sini sudah paham ibu-ibu? Belum paham? Maksudnya apa? Ibu-ibu, kita di atas muka bumi ini kita punya hak dan kewajiban. Kita dilingkupi dengan hak dan kewajiban. Tentu kewajiban kita paling besar itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam kehidupan ini kita juga punya hak kepada sesama manusia. Dan bagi ibu-ibu, manusia yang paling punya hak kepada ibu-ibu itu siapa? Suami. Makanya Nabi mengatakan, kalau saya boleh suruh seorang untuk sujud kepada manusia yang lain, saya akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Lihat ini suami galau, kasihan. Gara-gara teh tidak dibikinkan, kasihan. Saya khawatir nanti sampai di kantor ada ibu-ibu lain kasih dia teh, kan bahaya. Padahal gara-gara masalah sepele. Maka ibu-ibu harus perhatikan suaminya. Sudah nggak ada urusan. Bahkan kepada orang tua kalau diperintahkan kepada yang ma'ruf harus dipilih, maka seorang wanita harus pilih suaminya. Terus mengurus apa lagi? Jangan jadikan alasan beribadah kemudian tidak melayani suami. Bayangkan dalam hadis ada para ulama mengatakan, kalau seorang istri dia berpuasa sunnah, kemudian suaminya bilang batal tidak? Disuruh batalin. Kenapa? Harus melayani suami. Maka ibu-ibu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu ingin masuk surga, layani suami. Contoh ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha. Dalam hadis Nabi mengatakan, Jibril datang kepada Nabi mengatakan, wa basyirha bi baitin fil jannah la sakhaba fihi, wa basyirha bi baitin fil jannah min qasabin la sakhaba fihi wala nasab. Kata Jibril kepada Nabi, wahai Muhammad, kabarkan kepada Khadijah tentang sebuah rumah di surga nanti buat Khadijah dari mutiara
yang rumah tersebut tidak ada teriakan dan tidak ada keletihan. Lihat, kenapa di surga tapi didetailkan oleh Jibril. Dan Jibril mengatakan rumah yang tidak ada teriakan dan tidak ada keletihan. Ibnu Hajar rahimahullah taala tatkala beliau menafsirkan hadis tersebut, beliau mengatakan begini, rumah Khadijah di surga tidak ada keletihan. Kenapa? Karena Khadijah tatkala di dunia sudah berkhidmat lelah secapek-capeknya terhadap suaminya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan di rumah beliau di surga tidak ada teriakan. Kenapa? Karena Khadijah tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan suaminya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu, contohilah ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha. Ustaz, kita dilarang meminta-minta. Mengapa sahabat meminta pakaiannya Nabi? Tadi kita katakan ini beliau meminta apa? Syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bedalah. Kalau kita minta itu kan mintanya beda, mintanya kita sama mintanya Nabi, mintanya pada sahabat radhiyallahu taala anhu. Allah sudah mentazkiyah mereka. Allah mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka itu pada sahabat radhiyallahu taala lebih mengutamakan orang lain dari mereka sendiri. Ini hanya satu momen sebagai contoh bahwasanya mereka itu sangat sayang kepada Nabi. Mereka minta syafaat Nabi SAW dengan cara meminta baju beliau SAW. Bukan kegiatan mereka tiap hari minta-minta kepada Nabi, enggak. Mereka itu sangat rajin bersedekah. Ini hanya momen tertentu aja. Wallahu ta'ala alam. Izin bertanya, bagaimana sikap kita sebagai anak jika melihat orang tua lebih mencintai anak yang sukses di dunia dan banyak hartanya, sedangkan kami yang biasa-biasa saja selalu dibanding-bandingkan, padahal kami yang tinggal satu rumah dengan orang tua kami. Salahkah jika kami merasa sakit hati terhadap orang tua dan saudara kandung kami, Ustaz? Syukran. Pertama, untuk anak tetap bersabar. Dia nggak boleh suudzon terus kepada orang tuanya. Kalau mau dia bicara baik-baik, komunikasikan kepada orang tuanya. Kok seperti ini sikap ibu kepada kami, jelaskan baik-baik. Kenapa kita tidak boleh suudzon? Bagaimanapun dia tetap orang tua kita. Wajar orang tua punya kesalahan. Bisa jadi nanti kalau kita punya anak pun kita lebih parah daripada orang tua kita. Maka kasih uzur sambil berdoa dan sambil komunikasikan kepada orang tua kita. Toh kalau mungkin orang tua kita mungkin masih begitu terus, sabar. Itu namanya ujian. Kemudian nasihat kepada orang tua, ini dampaknya seperti ini, kasihan. Kalau kita sebagai orang tua, kita memilih-milih anak kita dari sisi harta, kita lebih sayang kepada anak-anak kita yang punya lebih banyak harta, nanti dampaknya seperti ini, kasihan. Dia akan merasa terzalimi dan ini nanti ada pertanyaan nanti di akhirat. Kita tidak menunaikan hak kita secara adil. Kenapa kita membanding-bandingkan dengan harta? Maka satu sisi ada nasihat untuk sang anak dan satu sisi juga ada nasihat buat orang tua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'addunnal huquqa ila ahliha. Sesungguhnya hak itu akan dipertanggungjawabkan, dikembalikan kepada pemiliknya. Tatkala orang tua tidak adil kepada anaknya, mungkin dia lebih sayang pada satu sisi hanya karena sisi harta, maka ini akan dipertanyakan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Untuk anak tetap bersabar, husnudzon kepada Allah, dan tetap berdoa dan tetap berbakti kepada orang tuanya. Allah Ta'ala minta pertanyaan tapi saya tidak bisa baca. Ini mungkin yang saya sampaikan Bapak Ibu yang Subhanahu wa taala. Kalau ada benarnya ini semua murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Ini murni dari kebodohan dan kejahilan saya. Saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai kajian kita. Jazakumullah khairan Ustaz apa yang saya sampaikan. Untuk info kajian berikutnya insyaallah pada Sabtu tanggal 24 Mei 2025 jam 9 pagi oleh Ustaz Ibnu Arsa dengan tema Jalan Tol yang Selamat. Insyaallah ini kajian rutin
Semoga kita dimudahkan dalam setiap urusan ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang pernah minta bagi makan.